Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang terhormat para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang terhormat Bapak Ibu pengawas sekaligus penilai PPKKS, yang terhormat Komite SMP Negeri 47 Bandung, yang terhormat Bapak Ibu keluarga besar SMP Negeri 47 Kota Bandung yang saya cintai dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa pandemi COVID-19 ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung beserta jajarannya, kepada Komite SMP Negeri 47 Bandung, kepada pengawas, pembina dan sekaligus penilai PPKS dan seluruh warga SMP Negeri 47 Bandung yang telah memberikan dukungan, memberikan bantuan dan support sehingga di dalam penilaian kinerja kepala sekolah di SMP 47 ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini izinkan saya akan memaparkan kinerja saya selama di SMP Negeri 47 Bandung dari mulai bulan Februari sampai dengan bulan November, di mana nanti paparannya akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah memaparkan tentang profil sekolah, profil kepala sekolah, visi misi beserta moto. Kemudian paparan yang kedua adalah akan memaparkan tentang PPKS itu sendiri, di mana nanti akan dipaparkan 4 logik model pendidikan Kota Bandung yang terdiri dari yang pertama adalah pengembangan sarana dan prasarana, yang kedua adalah pengembangan pembelajaran, yang ketiga pengembangan tenaga pendidikan dan tenaga pendidik, yang keempat adalah pengembangan mutu tata kelola sekolah. Itulah yang akan dipaparkan di dalam pemaparan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan mengenai apa yang telah saya lakukan selama masa pandemi ini di SMP Negeri 47. Terima kasih atas atensi dari Ibu dan Bapak semuanya. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk bagian pertama saya akan menjelaskan tentang profil sekolah, yaitu profil SMP Negeri 47 Bandung. Alamat SMP Negeri 47 Bandung adalah Jalan Budi nomor 19 Cilember, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Telepon sekolahnya adalah 022 665 2284. Nama kepala sekolah Dr. Randa Mia Rahmiati Ratnasari MMPD. Kategori sekolah, sekolah negeri, tahun didirikan atau tahun beroperasi 1964. Kepemilikan tanah dan bangunan milik pemerintah, di mana luas tanahnya adalah 5.582 meter, hibah, luas bangunannya 3.962,5 meter. Selanjutnya kita akan beralih kepada data tenaga pendidik dan tenaga administrasi sekolah dan peserta didik. Di SMP Negeri 47 Bandung, PNS untuk tenaga pendidik ada 24 orang, untuk tenaga administrasi sekolah atau TAS ada 5 orang, dan PNS yaitu 15 orang, tenaga administrasinya 11 orang. Jumlah seluruhnya untuk data tenaga pendidik ada 39 orang, tenaga administrasi sekolahnya ada 16. Jumlah siswa tahun 2020-2021 itu jumlahnya adalah kelas 7 285, kelas 8 250 dan kelas 9 252, di mana jumlah rombongan belajar adalah 25 rombongan belajar. Visi SMP Negeri 47 Bandung
yaitu dengan iman dan takwa mewujudkan insan yang unggul, berbudi pekerti, luhur, dan berjati diri Indonesia, serta peduli terhadap lingkungan, di mana visi SMP Negeri 47 Bandung ini disusun di dalam IHT dengan seluruh keluarga besar SMP Negeri 47 Bandung, kemudian komite SMP Negeri 47 Bandung, masyarakat, orang tua, dan stakeholder yang ada di lingkungan SMP Negeri 47 Bandung. Misi SMP Negeri 47 Bandung: 1. Melaksanakan pengamalan agama melalui pembinaan akhlak. 2. Melaksanakan kurikulum dan proses pembelajaran yang berkualitas sesuai standar nasional. 3. Menumbuh kembangkan potensi dan prestasi bidang akademis dan non-akademis. 4. Menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya daerah dan nasional. 5. Menumbuh kembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Tujuan SMP Negeri 47 Bandung: 1. Menghasilkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berstandar nasional. 2. Terlaksananya program tadarus Al-Quran oleh siswa dan warga sekolah yang beragama Islam sebelum melaksanakan aktivitas KBM. 3. Terlaksananya program sholat zuhur berjamaah oleh seluruh warga sekolah. 4. Menetapkan mata pelajaran mulok sebagai pembekalan pengembangan life skill siswa. 5. Menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. 6. Menghasilkan sarana, media, dan sumber belajar untuk pembelajaran yang memadai dan relevan dalam mendukung PBM. 7. Menghasilkan prasarana pendidikan yang memadai dan relevan dalam mendukung PBM. 8. Mewujudkan lulusan yang berkualitas, beriman, dan mampu bersaing. 9. Mengupayakan menjuarai berbagai kompetensi akademik dan non-akademik tingkat kota maupun tingkat provinsi. 10. Menghasilkan mutu lulusan di atas rata-rata standar kelulusan. 11. Tercapainya angka kenaikan kelas 100% setelah proses pembelajaran ditempuh. 12. Terlaksananya program 7K, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, keindahan, kebersihan, kenyamanan, dan kerindangan menuju sekolah kondusif. 13. Terlaksananya program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Bagian kedua yaitu tentang kinerja selama saya berada di SMP Negeri 47 Bandung, di mana kinerja saya pada waktu pandemi COVID-19. Kinerja yang saya lakukan, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu tidak terlepas dari logik model mutu pendidikan Kota Bandung, yaitu yang pertama meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan, yang kedua meningkatkan mutu proses pembelajaran, yang ketiga meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang keempat meningkatkan mutu tata kelola pendidikan. Baiklah, mohon izin saya akan memaparkan keempat logik model yang saya kerjakan di SMP Negeri 47 ini, mulai dari meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan, di mana meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan yaitu pengembangan sarana dan prasarana, terpenuhinya mutu standar sarana, dan terpenuhinya mutu standar prasarana. Berikut ini akan saya tampilkan foto-foto kegiatan selama pandemi COVID-19 dari mulai bulan Februari sampai dengan bulan November untuk kegiatan sarana dan prasarana di SMP Negeri 47 Bandung. Untuk pengembangan sarana dan prasarana di SMP Negeri 47 Bandung, saya akan memperlihatkan foto kegiatan di mana sarana dan prasarana apa saja yang telah dilakukan selama saya di SMP Negeri 47 Bandung selama 9 bulan ini. Yang pertama adalah perbaikan ringan laboratorium IPA yang dilaksanakan pada Cawu 1. Ini sebelum dan sesudahnya. Sebelum, kemudian sesudah. Nah, sebelum dan sesudahnya. Kemudian yang kedua adalah pemasakan dudukan ton air lab IPA dilaksanakan pada Cawu 1. Sebelumnya seperti ini ada di bawah, kemudian sesudahnya memakai dudukan dengan memakai besi. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan ringan lapangan basket dan relokasi tempat parkir dilaksanakan di Cawu 1. Sebelumnya seperti ini dan sesudahnya adalah lapangannya seperti itu, di mana lapangan basket ini tadinya tidak standar, terlalu kecil, oleh saya di rehab
sehingga menjadi standar yang biasa dipakai oleh pemain basket. Kemudian yang selanjutnya adalah masih perbaikan dengan lapangan basket, di mana selain lapangan basket juga di selasar-selasarnya diperbaiki, dirapihkan seperti ini. Perbaikan ringan lapangan basket dan relokasi tempat parkir. Tadinya tidak punya tempat parkir motor, kemudian dibuat tempat parkir motor sebelumnya seperti ini, maka sesudah diadakan akan ada tempat parkirnya, dilaksanakan CAWU 1 juga. Kemudian selanjutnya adalah instalasi jaringan komputer untuk CAWU 1. Nah, sebelumnya instalasi ini kurang bagus ya, sering loading, tetapi sesudah ditambah jaringannya, kemudian ditambah komputernya, sesudahnya seperti ini. Kemudian perbaikan papan pengumuman pada CAWU 1, jadi diperbaiki ini papan pengumuman atau mading, dan sebelumnya yang sebelah kiri seperti ini dan sesudahnya seperti itu. Kemudian penggantian pintu kelas itu pada CAWU 2 kelas 7. Untuk penggantian pintu kelas dilaksanakan CAWU 2 untuk pintu kelas 7. Jadi ada kelas 7 itu ada 9. Jadi semua pintu kelas di kelas 7 di rehab atau diganti. Nah, maka seperti ini semuanya. Kemudian selanjutnya pemasangan kanopi selasar masjid. Ini dilakukan kenapa? Karena kalau Jumatan diadakan Jumat, sholat Jumat, itu anak-anak atau siswa selalu kehujanan. Jadi ditambah dengan kanopi, maka akhirnya seperti ini. Kemudian pemasangan kanopi tangga kelas 9 untuk CAWU 3. Nah, jadi ini akses menuju kelas 9 di mana tidak ada kanopinya, sehingga anak-anak kalau hujan itu melintas ke sana itu akan basah kuyup, di mana dilaksanakan juga CAWU 3 ini sebelumnya seperti ini, maka sesudahnya dengan memakai kanopi. Masakan depan perpustakaan sama pemasangan kanopi, karena itu di depan perpustakaan, jadi supaya perpustakaannya tidak kena hujan, maka dipasang kanopi seperti itu. Nah, untuk COVID-19 ya, untuk sarana dan prasarana melengkapi, kami membeli tempat cuci tangan pada CAWU 3. Jadi kemudian dipasang di selasar seperti ini, dan kemudian ada lagi ini. Jadi ini tempat cuci tangannya ditempatkan di gerbang masuk supaya anak-anak kalau nanti ada tatap muka langsung bisa mencuci tangan. Nah, kemudian pengadaan face shield dan termogram CAWU 2 juga dilaksanakan di CAWU 2, pembeliannya, penyediaannya. Kemudian hand sanitizer, sabun dan lain-lain di CAWU 2. Kemudian ada relokasi, pemindahan, kemudian perbaikan ringan perpustakaan dilaksanakan pada CAWU 3. Tadinya perpustakaan ini hanya satu kelas, kecil sekali, sempit, dan kurang memadai untuk siswa yang sebanyak ini, maka kami pindahkan ke ruangan yang lebih besar dengan menggabungkan dua kelas untuk perpustakaan ini. Kemudian diadakan perbaikan ringan seperti ini, dicat, kemudian ditata lagi, maka hasilnya seperti ini. Ini perpustakaan. Dan perbaikan ringan ruang kelas bagian luar pada CAWU 3, tadinya seperti itu di sebelah kiri, jadi catnya sudah mengelupas, kemudian kami perlu dicat lagi sehingga seperti ini. Kemudian ada pembuatan website di SMP Negeri 47 Bandung untuk CAWU 2 dan 3, sehingga sekarang seluruh masyarakat bisa mengakses informasi-informasi tentang SMP Negeri 47 Bandung.
Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk nomor 2 tentang pengembangan mutu pembelajaran, maka kami fokus kepada pembelajaran PJJ, yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauh ini mempunyai dasar hukum. Sekarang itu namanya adalah BDR, belajar di rumah, di mana dasar hukumnya adalah 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, 3 SM Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, 7 SM Menpan RB Nomor 34 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah, SE Sekjen Mendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman BDR dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, itulah dasar hukum di mana sekolah harus melaksanakan belajar di rumah atau dengan kata lain dengan pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauh di SMP 47 alhamdulillah berjalan dengan lancar karena adanya kerjasama dari seluruh warga SMP Negeri 47 Bandung. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk BDR ini atau bisa juga disebut dengan PJJ, maka SMP Negeri 47 menggunakan 2 macam, yaitu yang pertama daring atau dalam jaringan menggunakan Google Classroom, Viper, dan WhatsApp. Kemudian yang kedua luring atau luar jaringan menggunakan modul dan tugas. Mengapa digunakan 2 metode seperti ini? Karena ada beberapa orang siswa yang tidak mempunyai HP, kemudian tidak mempunyai kuota dan kendala-kendala lainnya, sehingga kami melaksanakan luring di luar jaringan dengan menggunakan modul dan tugas. Untuk jadwal kegiatan BDR ini sudah ada jadwalnya, jadi waktunya dari jam 7 sampai jam 13, di mana seperti biasa walaupun kegiatannya PJJ atau belajar di rumah, kami tetap mengadakan pembiasaan untuk anak-anak. Jadi hari Senin pembiasaannya bisa dilihat sholat duha, Asmaul Husna, membaca kitab suci, senam, olahraga. Sedangkan mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia dan seni budaya. Selasa sholat duha, Asmaul Husna, membaca kitab suci, literasi, bahasa Inggris, dan PPKN. Rabu sholat duha, Asmaul Husna, membaca kitab suci Al-Quran, senam, olahraga, matematik, dan prakarya. Kemudian Kamis sholat duha, Asmaul Husna, membaca kitab suci Bandung Masagi, PAI IPS. Jumat sholat duha, Asmaul Husna, membaca kitab suci Al-Quran, literasi, IPA, bahasa Sunda. Nah, itu bisa dilihat jadwalnya. Jadi pembiasaan untuk anak-anak itu masih tetap dilaksanakan di SMP Negeri 47 walaupun dalam masa COVID-19 ini. Daftar guru untuk BDR atau PJJ juga sudah dibuat untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru mata pelajaran. Nah, ini adalah salah satu contoh, yaitu yang menggunakan luring. Jadi pengambilan dan penyerahan modul tugas luring. Contoh tugas daring Google Classroom. Ini contohnya Google Daring Classroom. Nah, ini contoh modul tugas daring Quiver. Contoh modul tugas melalui WhatsApp. Kumpulan modul atau tugas. Foto kegiatan daring bisa dilihat. Ini anak-anak sedang mengerjakan pembelajaran di rumah atau BDR atau juga PJJ. Hasil kerja siswa ini yang daring, bisa dilihat hasil kerja siswanya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan anak itu tidak mengikuti daring, kemudian tidak mengikuti luring. Nah, kami selusuri, kami home visit. Jadi ada beberapa atau banyak juga siswa yang tidak mengikuti kegiatan BDR. Jadi oleh BK, oleh wali kelas, oleh guru di home visit ke rumah masing-masing dan ditanyakan kenapa kendalanya sehingga tidak mengikuti kegiatan BDR. Kalau misalnya kendala dengan daring, maka disarankan untuk luring dan diharapkan orang tuanya yang mengambil modul untuk luring ke sekolah, sehingga alhamdulillah bisa
semuanya teratasi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita melangkah kepada nomor 3, yaitu meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu dengan terpenuhinya mutu PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk terpenuhnya mutu pendidik dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 47 selalu diadakan pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop. Diantaranya yang pertama adalah IHT yang selalu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, di mana di sana nanti dikembangkan tentang kompetensi-kompetensi yang harus kita punyai untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian yang kedua, mengadakan workshop yang sudah dilaksanakan adalah workshop tentang IT, yaitu aplikasi, membuat aplikasi di dalam pembelajaran daring atau di dalam pembelajaran PBJJ. Dan yang ketiga yang sudah dilaksanakan adalah workshop Erapot yang dilaksanakan untuk memudahkan ibu dan bapak guru mengisi rapot dengan menggunakan aplikasi dari Kemdikbud. Kemudian selanjutnya itu untuk peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian saya juga di SMP 47 memberikan apresiasi untuk PTK beserta untuk PTK yang mempunyai prestasi, yaitu apresiasinya itu dalam bentuk memberikan sertifikat atau penghargaan kepada PTK, atau juga memberikan pujian, memberikan motivasi, dorongan, sehingga PTK itu mempunyai motivasi yang kuat untuk melaksanakan kinerjanya. Ibu yang Bapak yang saya hormati, untuk yang terakhir yang keempat adalah pengembangan mutu tata kelola atau meningkatnya mutu tata kelola pendidikan. Di SMP Negeri 47 terselenggara tata kelola yang bermutu, di mana di SMP 47 itu untuk tata kelola keuangan kita berbasis kepada CKAS. Kemudian untuk kepegawaian adalah Simdik dan Mang Asep untuk kepegawaian, untuk kenaikan tingkat, dan tata kelola yang lainnya menggunakan aplikasi yang diinstruksikan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian untuk partisipasi publik dalam pendidikan, yaitu kita bekerjasama dengan komite sekolah di dalam pembelajaran PJJ dan orang tua, sehingga pembelajaran PJJ ini terlaksana dengan lancar dengan bantuan dari orang tua dan komite sekolah. Kemudian untuk partisipasinya orang tua di dalam pendidikan, di mana orang tua itu mengikuti kegiatan Pandawa yang diselenggarakan setiap bulan, itu ada Zoom-nya. Jadi orang tua siswa ada yang mengikuti Pandawa. Kemudian selanjutnya untuk pengelolaan website, kita sudah mempunyai website. Kemudian untuk menggali informasi-informasi yang ingin diketahui tentang SMP Negeri 47 Bandung. Ibu dan Bapak yang saya hormati, demikianlah pemaparan dari saya selama saya bekerja di SMP 47 Kota Bandung selama 9 bulan, di mana menggunakan 4 wajib model mutu pendidikan Kota Bandung selama pandemi COVID-19. Mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan bisa mewakili apa yang saya kerjakan di lapangan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.